Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, terima kasih, senang sekali berada di sini, Masya Allah. Nama saya Dewi Yulia, kegiatan saya adalah saya dosen psikologi di beberapa kampus dan saya adalah konselor keluarga. Jadi saya setiap malam, Senin malam, Selasa malam dan Rabu malam saya terima tamu di rumah, Masya Allah. Dan selain itu saya juga konselor di sekolah, ada di SDIT Miftahul Ulum di Cinere. Jadi saya 2 hari di sekolah dan karena sekolah SD jadi ketika ada masalah-masalah itu kita akan berhubungan dengan orang tuanya gitu. Nah, oh ya, saya ibu dari 3 putri, calon nenek dari 1 cucu, insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan. Kayaknya saya kalah banyak ya. Bu Ira, Masya Allah, 6 putra, putri ya. Saya 3 putri aja, Masya Allah. Mohon doanya. Gini, saya sebenarnya nggak bisa duduk sih. Saya sebenarnya sangat berterima kasih sama tamu-tamu saya. Hal yang paling menyenangkan buat saya adalah ketika tamu konsili saya keluar dari ruangan saya itu, saya sebenarnya banyak mendapatkan pelajaran. Makanya saya bilang gini, jangan-jangan andai dia tahu bahwa saya banyak belajar dari mereka, jangan-jangan saya yang disuruh bayar kali ya. Karena saya banyak mendapat. Dan buku ini adalah hasil dari hikmah yang saya ambil setiap kali ada sesi konseling. Jadi sesi konseling kan macam-macam ya. Yang ke rumah saya biasanya ada orang tua, ada calon pengantin, ada remaja, bahkan ada anak SD gitu kalau di sekolah. Jadi biasanya saya setiap kali habis mereka pulang tuh saya akan mencatat. Kalau ada hal-hal yang ini kok hebat banget ya orang itu gitu misalnya. Saya langsung tuh catat di OneNote di sini. Nanti pada subuh biasanya saya di depan laptop saya akan tulis gitu. Nah ini jadi hasil dari sekian tahun kali ya, karena kan nggak setiap pertemuan itu sesuatu yang baru buat saya gitu ya. Jadi buku ini ada 7 bab. Yang pertama misalnya tentang memilih pasangan. Jadi ini lucu, saya berdiri boleh ya. Jadi suatu hari saya ngisi di Fakultas Kedokteran UI. Lalu ada seorang mahasiswi maksudnya. Pasti cantik, cerdas, dan di akhir sesi dia bilang gini, Ibu, saya punya pacar dan saya tidak bisa memutuskan dia. Padahal saya sudah tidak cinta lagi gitu. Saya bilang kenapa? Dia bilang karena pacar saya itu selalu mengancam akan bunuh diri setiap kali saya memutusin. Padahal pacar saya itu adalah pemabok, nggak mau kuliah gitu loh. Jadi dia bertahan hanya karena takut dia bunuh diri. Lalu di akhir sesi saya keep, lalu kita ngomong berdua. Jadi gini, kadang kita tuh yang masih muda-muda ini suka merasa sok ingin jadi pahlawan gitu loh. Makanya ini saya tulis di sini bahwa menikah itu, mencari pasangan itu tidak sama dengan menolong bab yang lain. Tolonglah teman kita sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan? Jangan mau mengorbankan diri sendiri gitu untuk ke situ. Makanya dan mencari suami atau pasangan itu kita cari teman hidup seumur hidup loh, gitu ya Bu ya. Gitu nggak Ustadz? Apalagi cari suami itu kita cari pegangan, pemimpin. Kalau dikit-dikit bunuh diri, berapa kali dia akan bunuh diri nanti dalam kehidupan rumah tangganya. Nah ini makanya saya anggap ini penting gitu loh, jadinya ini saya tulis. Yang itu misalnya juga tentang ini, sini ada juga tentang besanan yuk. Ini mungkin, oh ya saya adalah sebelumnya trainer Yayasan Kita dan Buah Hati. Jadi salah satu programnya Ibu Eli Risman adalah bukan hanya mencari mantu, tetapi mencari besan. Dan ini memang ada beberapa masalah ketika kita dengan besan tidak satu visi, misalnya. Jadi makanya kepada putri-putri saya selalu bilang, kalau senang sama seseorang, lihatlah ibunya.
lihat orang tuanya. Begitu enggak? Gitu ya. Kan kalau punya ibu kayak gini kan udah takdir dari sananya kan. Punya ibu cerewet itu udah takdir ya, nasib lo gitu kan. Tapi cari mertua kita harus cerdas dong. Carilah mertua yang gampang kita baktikan. Karena berbakti kepada mertua sama wajibnya dengan berbakti kepada orang tua. Kalau buat akhwat kali buat muslimah, mertua itu big boss ya. Gitu nggak San? Anak saya kebetulan putri semua, makanya saya selalu bilang mertua kamu tuh big boss. Surga kamu ada di suami kamu, surga suami kamu ada di ibunya. Jadi memang harus berbaik-baik kepada mertua itu. Yang di bab kedua misalnya tentang pasangan. Ini saya ada kisah gini. Jadi ada pasangan yang menurut saya itu romantis banget. Terus saya tanya kepada ibunya, ya apa resepnya gitu? Ya apa resepnya gitu. Dia bilang saya di rumah punya 2 lelaki katanya. Satu lelaki suami saya yang tempat saya bermesra-mesra, yang satu lagi lelaki tempat saya curhat. Wah, saya bilang Masya Allah gitu ya. Ternyata 2 lelaki itu suaminya, dua-duanya itu suaminya. Maksudnya suaminya itu kadang-kadang berperilaku sebagai teman curhatnya. Jadi saya kalau kesel sama suami saya, kata dia, saya nggak perlu ngomong sama orang lain, cukup sama suami saya aja. Terus saya tanya gimana caranya gitu, gimana ngomong aja, saya bilang aja, sebel ya sama suamiku. Nanti suami saya, oh gitu ya ampun, gitu-gitu aja ngomongnya katanya, Masya Allah. Ayo yang belum menikah silahkan mudah-mudahan punya suami yang seperti itu ya. Punya dua peran. Makanya kepada para calon suami jangan baperan. Karena perempuan itu cuman ingin didengar. Ya Ustaz pengen didengar doang. Dan perempuan itu sebenarnya on loh perempuan tuh. Dirayu doang aja udah meleleh gitu ya. Jadi dan perlu diketahui juga perempuan itu dia butuh 20.000 kata sehari. Sehingga dibutuhkan suami yang suka menginfakkan kupingnya. Itu misalnya. Juga tentang, misalnya saya pernah juga lagi antri buat beli itu, kucing ya. Lagi ngitiin kucing saya di dokter. Terus ada ibu-ibu di samping saya itu, ibu-ibu muda, kucingnya itu dicium-ciumin, disayang-sayang gitu. Sepanjang beberapa puluhan menit dia begitu. Terus saya tanya, Masya Allah kucingnya bagus banget ya Bu. Ayo diceritalah bahwa kata dia, ini kucing pahlawan dalam hidup saya. Lebih baik percaya sama kucing dibandingkan kepada laki-laki katanya. Semua laki-laki itu tidak ada yang bisa dipercaya, makanya saya lebih baik melihara kucing. Masya Allah gitu. Itu kan ada banyak hal ya, yang lengkapnya boleh dibaca di bukunya. Tapi yang jelas dari sini saya menghimbau bahwa penting sekali kita menyapa kanan kiri kita. Karena kan saya juga nggak nyangka dia akan merespon segitunya gitu loh. Berarti dia perlu banget untuk curhat gitu. Jadi tolong kita biasakan menyapa kanan kiri. Barangkali dia butuh kita. Ada lagi mungkin yang saya di sini suka itu adalah ini. Jadi ada suami istri yang saya tanya apa resep kebahagiaannya Bapak? Dia bilang di rumah saya ada satu resep aturan tidak tertulis bahwa yang benar yang minta maaf. Itu kan menarik juga ya. Yang benar yang minta maaf. Jadi kalau kami berantem nih katanya, yang merasa benar itu yang minta maaf. So, kenapa begitu? Dia jawab, karena kalau yang salah pasti dia defend. Jadi yang sehat lah yang minta maaf. Hal-hal kayak gitu ya, makanya saya ada clue kalimat begitu langsung saya tulis gitu misalnya. Yang sisanya adalah banyak tentang anak-anak. Misalnya ada remaja yang mengatakan gini, Ibu saya paling sedih kalau orang tua saya, kalau liburan katanya. Kenapa liburan? Ini ada gak sih yang sedih liburan? Ada gak yang sedih waktu liburan? Liburan sekolah. Jadi si remaja ini mengatakan gini, karena kalau liburan itu, orang tua saya itu senang banget jalan-jalan. Kami keluar kota sekeluarga naik mobil. Saya bilang asik dong.
nggak asik Bu katanya. Sepanjang jalan orang tua saya akan menasihati terus. Jadi ngapain aja saya salah. Nanti ada anak di jalanan dia bilang kamu harus bersyukur tidak seperti anak jalanan itu. Semua nasihat. Makanya dia bilang liburan tidak menyenangkan. Atau ada lagi yang ngomong gini. Paling sedih kalau ibunya kearisan atau reunian. Karena nanti dia pulang-pulang dia akan mengatakan gini. Tadi ya anaknya teman mama gitu. Hebat loh dia, hafalan Qurannya sudah sekian juz, ikut olimpiade menang gitu. Terus saya tanya kenapa tersinggung, ya iyalah itu kan nyindir saya katanya. Ini mungkin hal-hal yang menurut saya sih lucu tapi kita perlu tahu gitu. Jadi ini intinya adalah kumpulan-kumpulan itu. Tapi ada juga beberapa yang saya tidak sanggup untuk menuliskan dalam kisah, tapi saya tuliskan dalam bentuk puisi. Misalnya ada seorang ibu yang menangis-nangis, betapa susahnya dia mengatur anaknya. Saya tuh mungkin karena merasakan betul curhatannya, sehingga saya tuh menuangkannya dalam bentuk puisi. Dia ada beberapa yang dalam bentuk puisi, kayak gitu misalnya. Intinya sih di sini kisah-kisah cuplikan aja. Jadi bukan proses konseling, tapi hikmah yang diambil dari proses konseling tersebut. Karena saya percaya banget bahwa setiap peristiwa itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan berharap bahwa yang kita ambil dari peristiwa tersebut adalah hal-hal yang positif. Kan nggak harus ngalamin dulu untuk mendapatkan pengalaman ya, tapi kita bisa mengambil dari pengalaman orang lain. Gitu mungkin. Ini ada juga sih yang terakhir misalnya gini. Suatu pelatihan, saya ada satu seminar, kan diminta 3 pertanyaan ya. Silakan sesi pertama 3 pertanyaan. Ada satu ibu bilang gini, saya capek banget. Dari pagi sampai malam, saya ngurusin anak saya nggak punya pembantu. Nyaris hidup saya tuh habis di rumah, kata dia. Ngisi aja saya nggak sempet. Bagaimana ya Bu? Dia pengen minta solusi lah bagaimana dia untuk mengatasi itu. Nggak taunya di pertanyaan ketiga, itu pertanyaan pertama. Penanya ketiga, bertanya yang jawabannya dari itu gitu. Jadi ada seorang ibu yang capek banget karena nggak punya kegiatan. Jadi dia itu adalah ibu yang single parent, tidak punya anak, dan dia punya uang di deposito, sehingga dia tuh nggak kerja. Kata dia, saya dulu ngikutin Bu Eli Risman kemana-mana, lama-lama saya capek. Akhirnya setiap hari saya mikirin hari ini mau ngapain gitu. Aduh saya seneng banget ya waktu itu. Jadi saya bilang, Ibu silakan pilih mau capek yang ini apa capek yang ini. Karena pada dasarnya setiap ya namanya hidup pasti capek ya. Cuman terakhir saya mengatakan bahwa sebenarnya untuk kita bahagia itu kita cuma ada 2 katanya. Yang pertama adalah jangan sering mengeluarkan kalimat tanya. Kenapa sih kok begitu? Kenapa ya kok saya gemuk? Jangan begitu. Sering-seringlah mengucapkan kalimat pernyataan. Misalnya saya tidak punya uang. Biasanya kalau pernyataan dia akan cari solusinya, gitu kan. Lalu gimana? Lalu mau apa gitu. Tapi kalau pertanyaan kita akan cari siapa yang salah. Misalnya, kenapa saya nggak punya uang? Ini gara-gara suami kali kerjanya nggak bener kayak gitu misalnya. Atau kenapa gemuk? Gara-gara ngelahirin kamu nih aku jadi gemuk gitu. Akhirnya nyari kambing hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir bisa berubah orang lain, siapapun dia. Berusaha sih ya, tapi jangan dia gini. Kenapa cinta? Judulnya adalah cinta diuji. Karena kita kan atas nama cinta kita ingin berbuat yang menurut kita tuh benar. Misalnya kita ngekang suami. Sini ada juga nih yang cemburu, ada istri yang cemburu banget. Sampai setiap malam tuh suaminya tuh diambilin dompetnya, dibuka HP-nya. Sampai si suami ini merasa bahwa aduh saya tuh kalau pulang ke rumah tuh
sedih gitu loh. Apa namanya? Pulang tuh bukan sesuatu yang indah buat saya, saking sampai begitu gitu loh. Makanya memang benar, jangan pernah berpikir bisa merubah orang lain. Kita sebagai orang tua, lakukanlah di jalur aja gitu, misalnya menjadi role model yang baik buat anak, bicara yang baik buat anak, kayak dialog segala macam gitu, mendidik anak dengan baik, karena sebenarnya setiap orang tua itu adalah artis, selalu mengatakan gitu. Dia orang tua itu artis, Pak. Bapak ibu itu artis di rumah. Anak kita wartawan, udah itu wartawan yang nyinyir lagi. Setiap perilaku kita, lirikan mata kita, apa namanya, intonasi kita semuanya direkam oleh anak kita. Dan perilaku, gayanya otak itu, otak tidak pernah membuang semua yang dia simpan. Jadi satu waktu dia akan keluar tuh, ininya apa namanya, yang dia simpan tadi suatu waktu akan keluar ketika ada stimulasi yang mendukung. Makanya untuk menjadi ibu dan ayah itu yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri menjadi baik. Pura-pura baik susah, karena kita akan dilihat oleh anak kita 24 jam. Semua perilaku kita dilihat oleh anak kita 24 jam. Jadi tidak mungkin ada anak, bukan tidak mungkin sih ya, secara sunatullah anak soleh itu lahir dari keluarga yang soleh, keluarga yang bisa menciptakan suasana kesolehan di rumah. Kita insya Allah.